Halo, saya Lauren dan ini Siapa nih? Didi. Oh ya, aku Didi. Saksikan kami di Palembang Subkultur bersama dengan kita berdua ya. Jangan lupa, jangan lupa. Iya, jangan lupa. Jangan makan. Jangan lupa. Iya, jangan lupa makan. Bukan jangan lupa makan, jangan lupa nonton. Oh iya, jangan lupa nonton ya. Welcome back to Palembang Subkultur, channel YouTube kita PSK. Malam hari ini kita berada ini masih tempat yang sebelumnya, 6 to 6. Berada di Jalan KTM Arifai, ini di sebelah kantor pos Arifai, tepatnya ya. Dan sebelah kanan kita, orang yang ganteng, Kak Lauren. Mungkin ada yang sudah kenal dan ada yang belum kenal, maka itu tonton dulu. Okay. Apa kabar Kak Lauren? Baik. Oke. Nama lengkapnya apa sih? Nama saya Laurentius Suteja. Susteja. Laurentius Suteja. Oh, Suteja. Iya, Suteja. Masih bukan orang Palembang ya? Enggak. Saya memang bukan lahir dari Palembang, bukan asli Palembang. Saya dari Jakarta. Oh, Jakarta ya. Tapi ya udah menetap di Palembang. Oh, tapi ada keluarga lah di Palembang ya? Dari keluarga istri. Oh, dari istri. Iya. Ya tetaplah. Udah stay Palembang berarti dia udah apa istilahnya berkarya di Palembang lah ya? Ya, udah berkarya di Palembang. Jadi bersama Kak Lauren ini spesial bagi yang tahu mungkin kita saya sih belum ini ya apa tuh baru juga ya. Iya. Cuman kalau ada lihat di TV mungkin kalau bagi yang pernah lihat kayak contohnya dia benar nggak kayak si Ria Enes sama itu? Iya. Salah satunya Rika Ria Enes itu kan senior kita ya, senior saya. Jadi kita ini satu komunitas gitu. Oke. Nah, mungkin itulah udah kelihatan nih apa tuh udah tahu lah ya. Apa yang akan kita ulik-ulik sama Kak Lauren ini. Nah, jadi sebutannya itu ventriloquisme. Iya, betul, ventriloquisme. Oke, agak ribet ya. Ventriloquisme itu sebenarnya itu bahasa luar ya, bukan bahasa kita. Benar. Mungkin ini ada kepean dikit. Singkat aja lah ya. Iya, nggak apa-apa. Ventriloquisme. Jadi itu dari bahasa Latin benar ya? Itu bahasa Latin. Nah, jadi dibagi-bagi lah ya. Venter perut. Terus loqui, talking, berbicara. Isme adalah ilmu. Jadi ini dikenal dengan sebutan bahwa seni berbicara dengan perut ya. Betul. Nah, kalau old school-nya lagi tuh di zaman-zaman apa tuh, ini kita flashback dikit lah ya. Ini kepeanku nih. Jadi itu adalah bisa di abad ke-6 sebelum Masehi, itu di Yunani dikenal gastromancy. Jadi suara dari arwah yang tinggal di perut yang gitu. Sehingga bisa meramal masa depan. Sebenarnya sih bukan arwah beneran itu sih ya. Dia itu cuman orang yang menipu. Dia ini penipu sebenarnya. Gitu ya. Iya, jadi dia seolah-olah arwah itu masuk ke dalam dirinya. Tapi padahal bukan gitu. Dia seolah-olah kerasukan roh dari nenek moyang atau siapa gitu. Iya ya. Jadi kalau sebutan itu malah disebut kayak pendeta ya. Bukan pendeta, sebenarnya itu kayak peramal gitu. Peramal ya. Iya, dia kayak kalau semacam sini kayak dukun lah gitu ya, dukun. Tapi kan zaman dulu ya mungkin dukun belum ada ya namanya dukun ya. Tapi ini familiar dulu ya di Yunani ya memang ya. Iya, dulunya. Nah, terus masukin abad 19 diterima sebagai pertunjukan panggung ya. Benar. Dan tidak lagi sebagai praktek keagamaan. Iya, betul. Nah, ini kita ngulik kalau dari luar nih di 1930 itu ada Edgar Bergen dengan boneka kayunya Charlie McCarthy ya. Benar ya? Charlie McCarthy. Oke, terus langsung aja masuk ke Indonesia di masih zaman penjajahan Belanda ya waktu itu ya. Iya. 1950
ada Profesor Waldo Waldini ya. Ah. Dan Tibian Ing. Terus ada lagi masuk ke 60 ada Bapak Marijun VM 7080 Gatot Sunyoto dengan Tongki. Almarhum udah ya. Tongki itu ininya ya. Itu bonekanya. Bonekanya. Oke. 2000-an ada Jerry Goga Pasa, Jerry Pico. Oke, Radit Fan, Budi Haha. Oke. Acaranya, nah ini kalau misalnya di televisi ya, sering disiarin televisi itu ada acara di Gong Show ya. Nah, iya benar. Udah lama juga. Gong Show, zaman-zaman dulu. Laptop si Unyil, Master Hipnotis, terus Idola Cilik, Indonesia Mencari Bakat. Nah, yang kita bilang di awal tadi Ria Enes ya. Iya, Ria Enes. Oke, nanti nih kita lihat. Nah, ini ngomong-ngomong nih, ventriloquisme ini kapan sih ini dan kok bisa disukain itu dan bisa didalamin ini kapan kalau Rene? Saya pribadi. Iya. Saya sebenarnya nggak terlalu suka dulu ya. Saya bukannya orang yang suka dengan boneka apalagi. Karena ini kan lebih banyak ke boneka ya. Oke. Banyak objeknya yang dipakai itu boneka. Selain adalah objek-objek yang lain gitu ya. Bisa telepon, bisa handphone gitu ya, bisa macam-macam. Bisa botol. Tapi memang boneka itu salah satu objeknya. Jadi saya bukannya penyuka boneka dan saya juga kebanyakan yang suka boneka kan wanita ya. Saya juga bukan yang pria kewanita-wanitaan bukan. Saya laki-laki yang normal, udah punya anak 3, jadi anak 2, sorry. Anak 2. Jadi ya itu permulaannya karena saya menyukai anak-anak aja gitu. Oh, gitu. Tapi bukan yang itu ya. Yang P itu ya. Oh, bukan. Dalam arti menyukai anak-anak dalam arti saya suka dengan saya suka untuk menghibur. Oke. Nah, saya menghibur dan juga saya suka dengan keluguan anak-anak itu. Oke. Keluguan anak-anak mereka kan masih polos. Jadi kita butuh sekali untuk bisa memberikan suatu hiburan sekaligus di pendidikan. Education. Ya. Jadi edukasi itu bisa banyak macam. Nah, kita perlu hal-hal yang kreatif ya. Nah, kreatif itu penting sekali agar anak-anak itu jangan bosan. Dan dia juga bisa terus konsentrasi kepada kita sehingga apa yang kita ajarkan itu bisa masuk. Ya kan? Nah, salah satu yang saya lihat dari berbagai macam cara saya lihat di ventriloquisme ini. Jadi saya itu pertama kali diminta untuk mengajar anak-anak. Saya diminta untuk mengajar anak-anak dalam suatu acara, tapi saya pengen acara itu dibuat berbeda. Nah, dengan yang biasanya. Saya cari-cari, ngulik-ngulik gitu ya, ngulik-ngulik di YouTube biasa kan. Udah YouTube itu? Hah? Tahun itu? Belum lama sih saya. Oh, gitu. Saya mulai itu tahun 2014. Oh, 2014. Ya, 9 tahun lalu saya coba-coba lihat di YouTube. Nah, pada saat itu saya lihat di acara pencarian bakat di salah satu televisi. Oh, yang itu yang disebutin tadi, Indonesia Mencari Bakat. Iya. Indonesia Mencari Bakat. Saya lihat itu Kak Jerry Pico. Jerry Goga Pasya itu. Ya. Dulu namanya Jerry Pico, sekarang Jerry Kevin. Beda. Jadi Kak Jerry ini waktu itu tahun 2010 dia ikut IMB. IMB itu apa? Indonesia Mencari Bakat. Kirain izin mendirikan bangunan. Indonesia Mencari Bakat. Nah, itu sebenarnya dari 2010 sampai 2014 kan itu udah lumayan jauh ya. Saya 2010 itu udah saya nonton itu IMB itu. Saya udah lihat dia perform seperti itu ya. Tapi saya belum tergerak juga waktu dulu sih. Bentar, itu dulu tamat sekolah atau kuliah atau apa? Apanya? Di saat itu menyukain itu? Oh enggak, saya udah dewasa, udah punya anak. Udah ini berkeluarga. Iya. Iya. 2010 saya udah punya anak 1 waktu itu. Kalau 2010 ya, 2014 saya udah punya anak 2. Jadi saat itu saya 2010 saya nggak tertarik sama sekali, tapi 2014 karena saya lihat kok ada acara yang bagus begitu dan juga saya melihat saya juga butuh
suatu keterampilan yang kira-kira bisa mendidik dan juga menghibur anak-anak dan juga kalangan umum gitu ya, dewasa. Saya lihat cara dia memainkan itu benar-benar hidup. Menarik sekali. Pertama dia bawainnya hidup. Kedua cara tektokannya, ngomongnya itu benar-benar real. Real banget dan bisa dilakukan kapan aja, di mana aja, dan juga dengan pemirsanya banyak macam umur gitu ya. Tapi orientasinya pengen juara terus itu terkenal atau enggak? Cari duit atau awalnya enggak sih. Saya cuma mau menghibur. Saya bawa itu ke sekolah, ya kan, ke sekolah, terus ada di tempat-tempat ibadah juga, dan juga saya bahkan pernah ke panti jompo di depan nenek-nenek, kakek-kakek ya. Saya menghibur mereka. Memang waktu itu masih ala kadarnya gitu ya, dalam arti saya punya kemampuan nggak terlalu bagus banget, tapi saya udah belajar otodidak dari YouTube gitu ya. Saya lihat cara di YouTube kan banyak tuh. Mau belajar apapun kita bisa. Ya, ya benar. Saya lihat cara belajarnya kayak gini dan oh begitu. Sebenarnya agak sulit ya, tapi karena saya punya niat dan juga punya keinginan kuat ya, akhirnya benar-benar mulai ada perkembangan gitu ya, perkembangan. Praktis terus ya. Konsisten lah ya. Ya, itu juga masih jelek sebenarnya. Aduh, kalau dibandingkan dengan apa yang saya dapatkan sekarang gitu ya, 2014 itu awal mula saya tahu belajar, tapi saya mulai terjun benar-benar di itu 2015 karena saya kan belum punya boneka. Jadi 2015 saya punya boneka itu yang saya pakai untuk latihan. Nah, itu pertama kali jadi saya punya boneka sekitar bulan Januari itu ya. Januari saya punya boneka, saya Februari harus perform di satu tempat itu ya. Nah, itu benar-benar latihannya benar-benar mepet banget, dan saya juga benar-benar nggak tahu gimana caranya latihan yang benar itu seperti apa, karena saya cuma belajar supaya jangan bergerak bibirnya. Berarti isolasi. Enggak. Benar-benar memang berusaha untuk tidak bergerak, tapi masih aja ada bocor sana sini. Tapi yang masalah bukannya soal bibir bergerak sebenarnya, tapi antara pikiran dengan ngomongan boneka dengan ngomongan saya itu udah nggak sinkron. Nggak sinkron. Iya, jadi saya masih berpikir ngomongnya kayak gimana, boneka juga ngomongnya kayak gimana. Iya, benar-benar. Jadi kita butuh sekali yang namanya kecepatan berpikir gitu. Iya, benar-benar. Saya ngomong A, B, C, D gitu, langsung disambut kayak kita ngobrol ini aja. Ya kan? Responnya harus cepat. Nah, saat itu saya belum punya yang kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong ini, tadi kan kita belajar intinya dari perut ya, belajar terus ini teknis secara perut ya. Nah, maksudnya selain perut itu, nah yang tadi dibilang ya, berarti ada semacam secara teknik bagaimana lawan main dari kita harus respon cepat kan gitu kan? Sebenarnya gini, ini seni ini bagus banget. Orang lain mungkin nggak kepikiran kenapa seni ini nggak pernah dipelajari di mana-mana gitu. Kenapa di Indonesia kok nggak berkembang? Padahal udah puluhan tahun di Indonesia, ya kan? Kenapa alasannya? Ya karena orang yang belajar dulu ini sebenarnya seni sulap. Ya, sulap itu kan rahasia, ya kan? Jadi orang-orang tertentu aja yang bisa melakukannya karena rahasia ini. Terus terang ya, dari awal ya yang nonton kayak Ria Enes tuh, kita pikir nih sulap nih, suara dari mana kayak gitu kan. Loh, rupanya ini pas lihat-lihat lagi, oh dari ini perut. Iya, sebenarnya ini dipelajari dan itu bisa dilakukan sama siapa aja. Nggak mesti harus punya bakat, nggak harus punya apa gitu ya, kemampuan sebelumnya, tapi ini bisa dipelajari. Dan ini bisa melatih otak kiri, otak kanan. Jadi bagus banget untuk anak-anak. Dari kecil banyak. Saya lihat yang menang AGT
American Got Talent. Oke, Got Talent. Ya. Dari ventriloquist itu 3 Oh, mewakili. Pemenang 3 musim. Nah, makanya di Amerika itu berkembangnya sangat bagus sekali. Di Indonesia tapi nggak berkembang. Padahal ini adalah ilmu atau seni yang sangat-sangat luar biasa karena bisa melatih otak kiri, otak kanan dan juga bisa melatih bagaimana public speaking. Oke, benar. Orang yang biasanya mungkin takut atau nggak biasa ngomong di depan umum, dengan cara ini dia bisa. Oke. Saya ini bukan orang yang ekstrovert loh. Saya introvert. Saya kalau di depan orang lain itu mungkin kalau 2-3 orang masih bisa ngomong. Tapi kalau di depan 10 orang, 5 orang, 10 orang dan lebih, saya nggak berani. Gemeter. Ya. Nah, ini satu-satunya cara gimana kita bisa belajar public speaking, tapi dengan cara berdua. Nah, kalau misalnya kita nggak berani ngomong di depan orang, si bonekanya ngomong. Seolah-olah ya. Jadi ini adalah sulap sebenarnya. Sulap. Jadi ilusi. Cabangnya cabang ilusi. Jadi seolah-olah boneka ini ngomong. Padahal bukan. Kalau misalnya gini, kalau aku bilang, masuk nggak teknik bahwa dia harus bisa mendongeng? Enggak. Masuk nggak? Enggak juga ya? Enggak juga. Dongeng itu adalah satu teknik yang lain. Berbeda. Jadi ventriloquism ini bisa masuk ke berbagai macam cabang seni yang lain. Entah itu ya termasuk mendongeng ya, menyanyi, atau main sulap, atau apapun juga. Jadi ini dasar basic sebenarnya. Jadi ini bisa dipakai untuk seni yang lain juga. Mau mendongeng, mau bernyanyi, mau sulap, mau bentuknya apapun. Bahkan kita jadi MC atau host pasangannya tanpa perlu pasangan orang lain. Kita berdua. Boneka itu menjadi pasangan partner kita. Nah, itu yang saat ini saya lagi mau coba garap. Bagaimana caranya menjadi host, menjadi presenter atau menjadi MC dengan berdua. Pernah ya tapi ya? Sampai saat ini sih memang belum ya. Cuman saya lagi berusaha untuk buat karena ini salah satu ladang yang belum ada yang lain yang sama dengan saya gitu. Ini kita buat sebagai diferensiasi. Pembeda ya. Kalau di Palembang ini kan rata-rata mereka ya kalau nggak partneran dengan orang lain atau sendirian gitu kan. Nah, ini belum ada yang berpartneran dengan boneka. Nah, bisa nggak tunjukin boneka? Nah, boleh. Boneka saya itu sebenarnya ada 4. Itu maksudnya kreasi sendiri dengan karakter yang kita inginkan? Memang saya itu pesan ya. Pesan, order, dan itu memang tidak ready. Jadi kita yang milih karakter. Karena yang namanya ventriloquisme itu punya boneka yang khusus dia. Jadi bukan kayak boneka-boneka yang umum di luaran gitu, yang cuman istilahnya nggak bisa buka mulut. Ini harus bisa buka mulut gitu. Nah, ini juga saya kalau seorang ventriloquist itu harus sebelum menentukan boneka itu harus ada karakternya apa. Jadi kayak manusia. Kayak manusia. Dia mau saya buat orang ini anak ini atau orang ini bawel. Nah, bayangannya gimana ya? Ya, atau ini bonekanya pemalas, lucu. Nah, ini nanti akan disesuaikan dengan wajah, dengan cara ngomong, dengan cara dia perilakunya ya. Berarti itu harus ada bawaan seterusnya ya, identik ya? Iya, nanti identitas itu melekat pada boneka itu. Nge-branding jadinya. Jadi branding. Tapi itu bisa berubah-ubah sih pada dasarnya. Tergantung kondisi. Jadi bisa disesuaikan juga. Nah, ini pasti ada ini ya, sebutan namanya atau apa nih? Saya ada 4 boneka. 4 boneka. Ya, yang pertama ini saya punya 2 boneka awal, itu anak-anak. 1 pria, 1 wanita. Anak-anak yang pria namanya Didi, yang satu lagi yang wanita namanya Sally. Ya.
Yang ketiga bonekanya boneka burung, tapi saya nggak bawa. Oke. Yang kali ini saya bawa ini boneka Didi. Didi dan. Dan satu lagi yang boneka keempat itu boneka kakek-kakek. Oh, kakek. Namanya Opa J. Opa J. Ya. Wih, keren. Ini saya bawa boneka kayak gini supaya memperlihatkan bahwa kita belajar bukan boneka dengan boneka besar dulu, Oke. tapi dengan boneka-boneka seperti ini, sock puppet namanya. Oh, sock puppet. Dari Kaos kaki kaos ya? kaki ya. Dari kaos kaki ini ada, kalau yang kayak gini ada dijual juga. Oke, ngomong aja. Oke. Ini karakter apa nih? Jerap. Itu ya? saya juga lupa itu apa. Iya, Itu kayaknya kalau jerapah Jerapah, kayaknya jerapah ya. Soalnya ada ininya jerapah. Kalau ini apa nih? Itu kayaknya Keledai. keledai, betul. Donkey. Iya. Itu buat mendongeng juga bisa. Oke. Oke. Opa J. Pakai ini Didi. Oh, Didi. Iya, boneka Oke. Didi. Jadi oke. Ini yang selalu menemani saya dari 7 tahun yang lalu. Oke. Bisa nggak 8 tahun. apa ngomong apa seperti itu? Oke. Halo semuanya. Aku di mana ini Didi? Di cafe 6 to 6. Hah? 6 to 6. 6 to 6. 6 to 6. Di daerah mana? Ini di daerah ini Kapten Rifai. Kapten Rizai. Kapten Rifai. Ini namanya siapa Om? Halo, Didi. Namanya siapa? Kita tanya aja. Namanya siapa Om? Namanya Toel. Namanya Poel tadi. Poel. Halo, Didi. Kamu udah makan belum? Belum 2 kali Om. Aduh, kali ya. Iya belum 2 kali. Masih kurus kamu. Iya habisnya nggak dikasih makan. Nah, nanti kita minum aja ya. Iya makanannya kok nggak Oh, datang. ini tapi kan ini cookies. Dikit banget. Oke. Ngapain sih kita? Kita lagi ngobrol-ngobrol. Oke. Ngobrolin apa? Udah nanti diem dulu. Ngapain diem dulu? Diem dulu. Ya udah tidur. Sini dulu. Emangnya kenapa sih? Iya ngantuk. Kok ngantuk sih? Iya tapi di dalam itu ada otak aja Didi. Iya, kenapa emang? Tahu dia pesing Didi. Apa sih? Ngontol dia. Nggak boleh. Orang tua. Iya, orang tua nggak boleh. Ya kayak gitu. Oke. Kalau ini Kalau itu memang kurang lebih lah ya. kurang lebih kita kalau ini sebutannya buat boneka-boneka anak-anak ya, ini untuk mendongeng sebenarnya. Ya kalau ini juga bisa buat mendongeng ya. Cuman ya karena saya ventriloquist ya, kayaknya saya sebagai ventriloquist gitu. Oke. Boneka ventriloquist. Tapi saya juga belajar mendongeng sebenarnya. Oke. Belajar mendongeng juga. Karena untuk anak-anak itu bagus banget mendongeng itu. Masa sih? Iya, benar. Ya. Oke. Nah, jadi ventriloquisme ini kalau di Palembang ini ada nggak komunitasnya? Untuk di Palembang ini kita lagi ngegarap nih. Sebenarnya ada teman-teman saya yang lain itu dua teman saya yang ada di Palembang ini. Mereka mungkin ada yang kenal dengan Kak Inuk ya. Kak Inuk. Iya, dia pendongeng. Oke. Dia pendongeng nasional padahal ya. Nah, kita ini sebenarnya satu komunitas di Ventriloquist Indonesia. Nah, kita beberapa kali pengen mengadakan suatu acara gitu ya untuk gebrakan memperkenalkan ventriloquist di Palembang ini. Tapi memang waktunya masih belum pas gitu ya. Nanti kemungkinan habis Lebaran kita berencana untuk bisa silaturahmi dulu, ngumpul dulu supaya membicarakan bagaimana kegerakan ventriloquism di Indonesia, di Palembang khususnya, di khususnya ya. Tapi kalau di Indonesia kita punya komunitas juga. Gitu. Oke. Berarti masih inilah ya, baru lah ya. Masih baru banget di Palembang pun kalau ditanya
ventriloquist apa? Ventriloquist itu? Makanan apa itu? Jadi nggak perlu lah ya. Jadi. Jadi nggak perlu lah apa misalnya apa istilahnya tuh kolaborasi dengan mungkin karena masih dikit Palembang dari Jakarta atau dari Jawa itu Nggak perlu sih. Nggak perlu ya. Nggak perlu. Cukup lah Kita cukup untuk menggerakkan sini. Soalnya banyak seniman-seniman juga di Palembang yang sepertinya tertarik gitu ya dengan seni ini. Karena mereka juga belum tahu seperti apa seni ini. Tapi kita yakin kan bahwa seni ini adalah seni yang benar-benar bisa masuk ke berbagai macam bidang. Keren ya. Iya, jadi kita mau masuk ke ranah apapun juga bisa. Ranah pendidikan. Banyak yang guru-guru ya. Bapak guru, ibu guru yang di sekolah itu belajar ventriloquist. Tertarik dia ya. Jadi ventriloquist. Untuk apa? Untuk mengajar. Jadi murid-muridnya seneng gitu kalau diajar sama gurunya itu. Mungkin salah satunya dia tertarik ada anaknya atau keluarga yang punya anak gitu kan. Iya. Menghibur juga kali ya. Dan ini juga bisa jadi salah satu mata pencaharian ya. Ya, kita bisa menjadi talent ya. Menjadi talent untuk acara ulang tahun, ulang tahun anak-anak. Gathering atau apa semacam itu ya. Karena ini masih benar-benar masih luas sekali, masih besar kesempatannya. Benar. Nah, yang apa tuh kemarin kan ku kepoin nih Instagramnya, ada kolaborasi sama Ventro luar juga ya? Ya, yang mana ya? Yang di Instagram aku lihat ada Ventro ininya juga apa ya kolaborasi sama ventriloquisme di Jawa ada. Oh, iya itu bagian dari komunitas kita. Komunitasnya. Iya. Jadi emang teman-teman kita yang di Jakarta itu yang di Jawa lah ya, ada di Indonesia itu kan banyak yang ventriloquist juga. Nah, mereka seringkali buat acara apa seperti buat konten ya gitu ya, buat konten saling kolaborasi gitu. Jadi kita kolaborasi antara satunya yang lain supaya apa? Supaya meramaikan gitu loh. Supaya orang tahu eksistensi kita. Karena banyak yang sekarang ini nggak tahu eksistensi ventriloquism itu kayak gimana ya, ventriloquist ya di Indonesia itu seperti apa. Memang jumlahnya kecil sekali, nggak banyak. Mungkin jumlahnya kalau dihitung dengan ini sih sekitar mungkin yang terdata ya, mungkin nggak sampai 200. Indonesia ya? Nggak sampai 200. Makanya ini benar-benar suatu seni yang masih terbuka luas untuk kesempatannya dan ladangnya juga masih banyak. Tapi susah untuk dipelajari. Banyak yang berusaha untuk mempelajari dari mungkin ratusan gitu, cuman paling 20% aja, 20-30% aja. Karena mereka nggak niat mereka kurang gitu. Kemampuan mereka mungkin ada, tapi niat untuk latihan karena latihannya itu yang bikin susah. Saya itu latihan itu karena live, terbantunya karena live. Semakin sering kita live, kita ngobrol berdua, ditonton oleh orang banyak, jadinya semakin mahir, semakin bagus. Biasa lah ya. Nah, jadi kalau ngomong-ngomong nih, yang tadi ya, kalau di survei sekitar 200-an tadi ya. Ya, ventriloquisme itu ya. Nah, kalau ngomong-ngomong, mungkin salah satunya mereka berpikir kan, kalau saya nih profesional untuk nih orientasinya ke uang, ya. Kita nggak mau munafik ya. Iya. Nah itu udah sejauh mana lah? Apa udah bisa lah kebutuhan kita jadi profesional ini? Memang sekarang itu belum bisa ya. Ya ini on the way lah ya. Oke. Ya kita nggak bisa ngomong juga kapannya. Tapi tunggu suatu saat ada satu orang yang menjadi gong. Yang bisa besar dan dipandang orang. Nah itu bakalan bisa naik tingkat ya. Nah tapi jangan salah, sekarang ventriloquist itu udah ada di Indonesian Got Talent. Indonesian Got Talent yang kemarin tahun lalu itu Kak Tony, salah satu teman kita yang ventriloquist. Dia memperagakan atau mempertunjukkan ventriloquist sebagai ventriloquist di sana dan masuk ke 20 kalau itu 10 besar ya, 10 besar. Ya. Dia babak ketiga harus eliminasi ya, tapi udah oke lah gitu. Tapi kupikir perlu juga ya sebuah stasiun televisi ya
dia spesial lah khusus ini nyariin untuk ini ya. Iya. Jadi mereka bisa naik juga untuk trennya. Susahnya ya karena sistem di televisi Indonesia itu masih sistemnya kan share ya, market share. Jadi berdasarkan iklan. Jadi kalau misalnya iklannya nggak memenuhi kuota, itu kan pasti nggak bakalan ditayang. Penilaiannya ya, parameternya ya. Parameternya adalah. Nah itulah, jadi kan waktu Ria Enes itu termasuk berhasil juga ya di TV ya? Karya Enes itu sebenarnya dulu, dia itu bukan ventriloquist. Iya, katanya ini ya kan? Iya, dia ngomong dia ventriloquist. Karena apa? Dia juga nggak tahu kalau itu adalah ventriloquist. Dan dia juga dia punya ininya apa? Caranya bukan ventriloquist bener. Dia masih bergerak ya. Iya, bibirnya masih bergerak. Saya dapat itu. Nah, itulah makanya dia masuk ke komunitas kita. Nah, setelah itu dia belajar. Sekarang kalau lihat karya Enes main dengan Susan, bibirnya nggak bergerak. Iya benar. Dulu memang pernah aku lihat bergerak tuh. Iya. Tapi tiba-tiba nggak ada lagi nih bibirnya bergerak nih. Iya. Oh berarti itu kayak gitu perjalanannya. Benar. Cuman dia nih ya menerima lah ya proses itu lah ya. Dia sangat berbesar hati dengan itu. Belajar juga dia dari nol lagi. Nah, ngomong-ngomong nih, coba Dede minum dulu lah. Minum apaan, Om? Mabuk ini. Alkohol enggak lah. Minum rujak tadi. Bukan rujak ini. Ini teh tarik. Ditarik tandang. Bukan tarik tambang. Bukan. Minum dulu. Minum. Pahit tadi. Agak manis. Pahit. Manis. Pahit. Piring bohong. Nah, pasti ini perjalanan sampai sekarang adalah ya namanya suka duka lah ya. Iya. Apa kira-kira ini? Sebenarnya perjalanan itu adalah waktu yang pertama itu dukanya mungkin ya. Itu latihannya. Benar-benar sangat-sangat susah. Benar-benar kita itu sampai dibuat capek ya. Capek ya? Iya benar capek. Karena kita harus belajar itu kalau cuman sehari cuma 5 menit 10 menit nggak bakalan maju. Ya kurang. Saya itu dulu belajarnya masih dibilang kurang. Tapi pada saat pandemi, nah ini dari 2020 sampai 2022 kemarin itu benar-benar itu adalah salah satu cara saya bisa melatih lebih baik lagi, lebih mahir lagi bersama dengan Didi khususnya. Saya live TikTok gitu ya, live TikTok dan itu bukan cuma 5 menit, 10 menit, bukan setengah jam, sampai 2 jam. 2 jam. Iya. Bayangin aja, saya harus begini, tangan harus di dalam ini, panasnya bukan main di dalam, terus tangan harus begini terus. Kram juga ya? Dan dia harus bergerak. Bergerak, benar. Karena kita harus memperlihatkan dia itu hidup. Hidup, oke. Bukan mati. Jadi dia kalau begini terus, nah itu nggak bakalan kelihatan hidup, ya kan? Dia harus bergerak terus, belok kanan, belok kiri. Nah, pokoknya dia berusaha untuk bisa kelihatan hidup, ngomong lah apa. Nah, susahnya itu kita harus ini. Menahan gitu. Menahan ini, iya. Ini yang bikin pertama kali yang paling susahnya. Yang kedua itu bagaimana caranya kita ngomong, karena kita nggak boleh bergerak bibir. Dari semua huruf A sampai Z itu ada huruf-huruf tertentu yang sulit untuk diucapkan tanpa menggerakkan bibir dua-duanya. Ya BMPV. Oh, BMPV. Ya BMPV. Coba. Itu adalah huruf bilabial namanya. Oh, bilabial. Iya, jadi huruf bilabial itu adalah huruf yang bisa biasanya diucapkan dengan menggerakkan dua bibir atas dan bawah. Gitu. Iya, jadi kalau satu yang kalau misalnya kita ini ngomong B gitu ya, B itu kalau nggak digerakin itu aneh rasanya. Oke. Kedengarannya aneh. B. Oh, nggak kena jadinya. Iya. Kurang kena. Jadi itu harus belajar. Nah, itu susah. Saya berusaha untuk belajar itu dari dulu sampai sekarang itu lama banget bisa menguasainya.
karena kedengeran banget. Oh ini nggak bagus gitu. Pokoknya kalau ventriloquistnya udah jago, biasanya dia nggak keras, nggak kelihatan lagi. Terus ya, itu itu ada caranya. Nah itu perlu belajar, ya belajar. Yang kedua susah dukanya tuh. Yang ketiga itu kita untuk membuat dia kelihatan hidup itu kayak gimana? Nih, buat dia hidup. Jadi kayak ada orang gitu ngomong sama dia. Jangan sampai dia ketahuan kalau misalnya dia itu boneka. Dia harus melihat bahwa dia ini boneka, saya pribadinya berbeda gitu. Jadi kalau udah sampai menunjukkan pribadi dia itu sebagai seseorang pribadi yang berbeda dengan yang main, nah itu udah berhasil. Itu susah. Pada saat itu ya. Nah, yang selanjutnya itu yang paling susah itu dukanya itu kalau kita perform, yang dicari dia. Oke. Pemainnya. Iya benar-benar. Jadi ide ini ikoniknya jadi ya. Iya, yang dicari Didi mana? Bukannya Dedi Lauren mana? Where's Didi? Hey. Iya, aku yang paling hebat soalnya. Iya, jadi kayak gitu. Saya berusaha membuat dia sama saya itu adalah anak dan ayah gitu. Karena apa? Karena kita mau mengajarkan anak-anak itu melakukan sesuatu yang baik tanpa menggurui. Jadi kita menasehati dia, kita mengasih tahu dia seperti apa. Jadi anak-anak mendengar kan. Nah itu yang membuat anak-anak bisa, oh ya harusnya begini. Harus hal yang positifnya kayak gitu. Dia masuk ya. Ya. Kalau kita ngomongin langsung ke anaknya belum tentu. Iya. Gitu. Kalau sukanya ya pasti ya. Sukanya ya kita mendapatkan duit kalau misalnya ada. Ada ulang tahun ya syukur. Kalau misalnya kita diundang ya kan. Kalau di Palembang ini memang saya belum terlalu banyak yang manggil ya. Jobnya belum banyak. Semoga pas nonton ya. Tapi kalau menurutku nih, sorry, ada faktor yang buat kita nih secara batin kita gembira dan makin muda. Ya, makanya saya juga merasa kalau saya main dengan dia itu jiwa saya itu semakin muda malah. Iya bener ya. Bukan jadi nggak ingat umur lagi. Mungkin orang ngelihat saya itu ya kalau di luar ya kita nggak main ini ya tampangnya ya seperti orang dewasa seperti biasa gitu ya orang tua gitu. Tapi kalau lihat main sama ini kita merasa muda gitu. Kita semangat kita jadi muda dan saya punya rasa gitu ya kalau misalnya saya bermain ini ada senang gitu, ada semangat gitu. Itu yang membuat saya rasa oh ini yang menjadi bukan cuma sekedar hobi tapi ini passion. Gitu. Passion saya. Jadi kalau misalnya saya bermain dengan dia, kayaknya benar-benar apalagi kalau diliatin banyak orang ya, itu ada adrenalinnya naik. Benar. Jadi kayaknya semakin menggebu-gebu gitu. Benar. Suatu yang berbeda inilah ya. Bukannya jadi takut, bukannya jadi gimana gemeter gitu enggak. Tapi jadi makin menggebu, berapi-api gitu. Iya, jadi apinya mengebakar jadi. Nah, makin menarik nih. Kalau ini secara regenerasi kira-kira apa yang kalau Ren kan mungkin kan ada regenerasi lah ya seperti itu. Khususnya di Palembang lah kayak gitu. Nah, jadi rencana ke depan apa dan pernah nggak ada apa istilah tuh waktu sama siapa tadi rekannya yang di Palembang? Oh, Kak Ino. Kak Ino ada Kak Diki juga. Jadi kita bertiga. Misalkan ada misinya school to school atau kampus ke kampus mencari regenerasi kayak gitu, ada nggak? Ini rencana. Ini saya ada satu rencana ya. Ini rencana yang memang sudah beberapa dalam waktu bulan inilah. Dalam sebulan ini sedang lagi digodok memang ya. Nah, saya diminta untuk mengajar. Menarik sekali. Jadi saya bulan lalu saya
ada yang mengundang saya untuk acara ulang tahun di sekolah, salah satu sekolah di Palembang ini, sekolah swasta. Nah, saya terus abis itu diperkenalkan dengan kepala sekolahnya. Nah, pada saat itu kepala sekolahnya sangat tertarik untuk mengembangkan ini menjadi satu ekstrakurikuler. Jadi saya diminta untuk menjadi salah satu guru ekstrakurikuler di sekolah di kelas SD. Dan nggak perlu ini ya, pendidikannya? Apanya? Dia perlu nggak ini misalnya? Pendidikan nggak kayak gitu? Oh nggak perlu. Kita kan kita punya kemampuan gitu ya. Pengalaman jadi juga, ya. Pengalaman, kemampuan, dan kita bisa memberikan sesuatu karena saya bukannya cuman perform aja, tapi saya juga mengajar. Gitu. Saya juga ada teman-teman saya atau beberapa kali saya bikin seminar, bikin apa yang saya buat sendiri dan juga ada yang bersama dengan teman gitu, dengan beberapa rekan gitu. Sangat menarik sekali nih. Rasanya pengen juga nih kolaborasi nih. Iya, kolaborasi misalnya entah apa ya, kayak buat video klip gitu kan. Iya. Banyak sih hal-hal yang bisa dilakukan dengan ventriloquist ini, ventriloquism. Oke. Makin dalam nih obrolan. Kalau mau tahu sekolahnya apa, DM aja. Oke. Nanti ini ya. Sekolahnya kan? Iya, sekolahnya apa, DM aja. Oke, obrolannya sangat menarik nih Kak Loren. Iya. Didi, makasih ya. Kembali berapa tadi? Bukan kembali berapa dong. Nah, jadi promo di medsos apa aja nih? Ya, kita punya di TikTok, punya di IG, YouTube juga ada. Memang semuanya masih dalam proses pengembangan ya. Nah, di semuanya itu di @Laurent LAURENT, mungkin nanti ada di sini. Nanti ada deskripsi. Laurent LAURENT _VENT. Fan. Oke. Iya, di situ ya. Oke, jelas nanti lihat di deskripsi ya. Iya. Nah, terima kasih untuk kesempatan aku ngomongin. Terima kasih. Kenapa gue nggak dimasukin? Otanya ikutan. Otanya mau ikutan. Ada opa, sorry. Iya, Ota. Tunggu dulu. Iya, tunggu, maaf. Ada satu lagi. Opa nih dibawa-bawa tapi dia diajak-ajak di sini tapi dia nggak mau nggak dikeluarin masa. Pantatnya. Malu. Iya malu ya dia. Oke, bisa. Oke. Bisa ini ngomong. Ya bisa lah. Selamat malam. Apa? Ngomong apa? Ini kita lagi ngomong soal ventriloquist, Om. Opa. Ventriloquist apa? Ventriloquist itu apa? Kamu Opa udah telat. Bobok terus. Gua nggak ditanggil. Oh gitu. Didinya curang ya. Iya, anak kurang ajar. Nggak boleh gitu, Opa. Iya, aku nggak kurang ajar, aku kurang makan. Ya udah, gue mau tidur lagi. Ya udah, oke, kita udahan dulu. Oke. Terima kasih udah kesempatannya Kak Loren. Sangat menarik sekali. Mungkin nanti ada apa tuh? Ya semoga kedepannya makin berkembang ventriloquisme. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih ya Om. Situ ya. Oh iya, bye. Bye.